Perkenalkan, nama saya Rudiana Sapta Prayoga, tapi biasa dipanggil Sogen. Saya mahasiswa sastra Indonesia, alumni mahasiswa sastra Indonesia angkatan 2017. Kalau di Teater Jati saya Tunas 15 atau angkatan ke-15. Nama panggilan aku Muhammad Haidar Tahir, nama asli Idang. Aku angkatan 2021 di Sastra Indonesia Unpad. Dan kebetulan aku berproses bersama Teater Jati. Dan di Jati sendiri saat ini aku sedang menjadi Ketua Teater Jati periode 2023-2024. Latar belakang Teater Jati dibentuk tahun 2000, dibentuk sama angkatan kakak-kakak saya angkatan 98, 99, sama angkatan 2000. Ada Kang Topik namanya. Beliau yang mendirikan Jati bersama teman-teman angkatannya. Jati lahir karena kecintaan mahasiswa sastra Indonesia terhadap teater pada saat itu, yang mungkin mencoba untuk membuat kelompoknya sendiri. Seperti kita tahu kan di Unpad juga udah punya UKM teater se-Univ. Namun pada saat itu teman-teman pendiri Jati akhirnya ya membuat Teater Jati. Waktu itu pertama kali pentas di acara Gelanggang di PSBJ. Sebuah UKM teater jurusan dari Sastra Indonesia Universitas Pajajaran. Dan sedikit sejarahnya, Teater Jati resmi menjadi UKM di Sastra Indonesia itu pada tahun 2000. Tetapi untuk proses pembentukannya itu sudah dimulai dari tahun 1997. Apa namanya Teater Jati itu sebagai pohon jati, di mana pohon jati itu kan pohon yang kuat tumbuhnya. Kalau yang unik dari Jati, sepengalaman saya, Jati cukup memperhatikan kenaskahan. Kalau ingin pentas, mau naskah siapapun, Jati bedah naskahnya pasti cukup dalam dibanding teater-teater yang lain. Kalau secara umum ya, dalam menyampaikan budaya lokal, teater mungkin bisa jadi salah satu media alternatif di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini yang cukup akrab dengan digital dan dengan hal-hal yang berbau visual lewat layar. Tapi dalam teater saya kira untuk menyampaikan budaya lokal bisa jadi jadi media alternatif untuk menyampaikan pesan atau isu budaya lokal. Karena kita juga tahu kalau budaya lokal makin kesini juga makin menipis, makin tergerus. Jadi teater bisa hadir sebagai penyampai pesan dan perekam budaya untuk penontonnya, untuk masyarakat umum. Cuman tantangannya gimana caranya si teater bisa dekat lagi ke masyarakat umum, karena ya penikmat atau yang suka nonton teater biasanya nggak semua masyarakat umum bisa nonton teater. Visi awal pendirian Jati sebetulnya berangkat dari hal sederhana, kecintaan mahasiswa sastra Indonesia angkatan 2000 ke bawah, 97, 98, 99 sampai 2000 terhadap teater. Udah sih itu aja sebetulnya mah untuk menampung minat sama bakat mahasiswa sastra Indonesia di kampus. Jadi akhirnya Teater Jati terbentuk. Momen penting di perjalanan Teater Jati setahu saya terjadi kurun waktu 2010 sampai 2014. Teater Jati tahun 2006 sampai 2010 itu sempat bukan vakum sih, sempat agak tertidur lah, sampai akhirnya teman kakak-kakak saya angkatan 2010 mengaktifkan lagi Teater Jati, kegiatan Teater Jati. Dan momen pentingnya menurut saya adalah ketika Teater Jati pertama kali mengadakan resital atau pentas perdana untuk angkatan sastra Indonesia 2014.
Waktu itu resital bawain naskah RT 0 RW 0. Yang mana kenapa penting? Karena pada akhirnya lewat resital itu Teater Jati jadi semakin dikenal lagi dan eksistensinya jadi gaungnya jadi ada lagi. Kemudian jadi pentas rutinan tiap tahun dan biasanya suka ditunggu-tunggu sama penikmat teater di Unpad atau di Jatinangor dan sekitarnya. Antusiasme Jati sebelum pandemi sangat ramai, sangat antusiasnya cukup tinggi, sangat tinggi mungkin bisa dibilang, karena setiap mahasiswa baru sastra Indonesia masuk, Teater Jati biasanya sudah langsung menunjukkan eksistensinya pada teman-teman maba. Jadi sebelum pandemi biasanya Jati melakukan 2 pementasan besar setiap tahun di awal tahun sampai pertengahan tahun. Jadi biasanya pentas resital atau pentas perdana untuk Tunas Jati yang baru. Kemudian di akhir tahun di bulan November tanggal 20, sekitar tanggal 20 biasanya Jati juga mengadakan pementasan ulang tahun. Perihal waktu proses latihan yang setelah pandemi mungkin jadi lebih sedikit. Tapi kalau dari aku pribadi paling berasa karena kita pernah berjarak karena pandemi. Jadi tuh ketika aku masuk di Jati masih ada sih kakak-kakak yang tetap hadir di proses latihan. Kalau dampak terbesar tentu ketika pandemi ruang aktivitas untuk berproses kreatif atau berkarya jadi terbatas. Mengupayakan setiap minggu selalu ada pertemuan, selalu ada lingkaran mengatasnamakan Teater Jati. Kalau perbedaan besar dalam latihan atau dalam garapan sebetulnya tidak ada. Garapannya atau proses kreatifnya di Jati tetap sama dan tidak jauh beda. Tapi mungkin yang membedakan adalah waktu latihan dan waktu latihan aja, durasi latihan aja. Kalau dulu bisa dibilang durasi latihannya bisa dibilang nggak sehat dan cenderung bebeakan atau loyal keingin gitulah. Karena ada digital jadi terbantu banget Teater Jati untuk bisa menghadirkan eksistensinya di teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Unpad. Perubahan besar yang dirasakan Jati mungkin keterlibatan orang-orang di dalamnya ya. Ini mah bagi saya dan sepenglihatan dan pengamatan saya, sebelum pandemi Jati sumber daya manusianya bisa dibilang cukup banyak secara kuantitas. Tapi setelah pandemi ada masa-masa di mana jumlah orang di Jati cukup cukup sedikit, dan itu yang jadi tantangan sih untuk teman-teman Jati saat ini. Meredanya pandemi ya pada saat itu, perubahan yang paling besar ya mungkin ini adalah perubahan yang dirasakan oleh teman-teman yang lain juga ya, nggak cuman yang berproses di teater. Bisa bertemu lagi, bisa ngumpul lagi, bisa nongkrong lagi, bisa kalau yang kebetulan aku berproses di Teater Jati bisa berproses lagi dengan Teater Jati, bisa menghadirkan sebuah karya berbentuk teater. Ya tentu cukup sangat membahagiakan sekali ya bisa kembali ke panggung setelah sekian lama tidak pentas dan tampil di depan panggung.
dan jadi semacam comeback mungkin buat Jati. Waktu itu di pentas monolog kalau nggak salah, jadi balik lagi. Setelah proses pandemi, aku juga baru terjun ke, bukan terjun, kejebak di dunia teater. Tepatnya di Teater Jati. Itu menjadi satu hal yang sangat menyenangkan ketika hasil yang kita usahakan selama berbulan-bulan itu tuh bisa ditonton oleh orang-orang dan diapresiasi ataupun dikritik, itu menjadi satu hal yang sangat menyenangkan juga. Harapannya ya tentu geliat teater dan seni pertunjukan di FIB umumnya, khususnya untuk Teater Jati, bisa kembali lagi rame, bisa kembali lagi antusiasnya jadi kembali tinggi, dan bisa lagi punya pentas rutin, resital, dan ulang tahun lagi untuk Jati tiap tahunnya. Harapan aku sesimpel, terus upayakan untuk Jati tetap bertumbuh sesedikit apapun, sekecil apapun, paling enggak terus upayakan untuk Jati tetap bertumbuh. Kalau misalnya tidak bisa mengupayakan untuk Jati tetap bertumbuh, paling enggak dijaga Jatinya, dirawat pohonnya. Jati itu dirawat agar tetap kokoh, tetap kuat, dan tetap bermanfaat. Untuk generasi muda, saya harap jangan menganggap kalau budaya lokal itu ketinggalan zaman. Jangan tanamkan mindset kalau melestarikan atau mengetahui budaya lokal itu kampungan, tapi justru budaya lokal memiliki nilai-nilai dan ajaran dan warisan yang tinggi tentang bagaimana kehidupan bisa dijalankan. Jadi ya pesan saya jangan malu untuk melestarikan budaya lokal. Tetap selalu merespon segala apapun yang ada di sekitar kita, sekiranya perlu dibagikan, tetap terus membagikan energi positif ke teman-teman yang ingin menonton Jati, atau teman-teman sendiri yang berproses di Jati, atau sahabat-sahabat Jati yang lain.